Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fakih Badul Halim dengan MPM 22010607. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah kalkulus diferensial. Nah, di mana kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya. Langsung saja, mari kita bahas. Yang pertama, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah pandanan berkaitkan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. Keterangan. Mengaitkan setiap anggota A artinya setiap anggota A harus mempunyai pasangan. Dan ke tempat satu anggota B artinya setiap anggota A tidak boleh bercabang, mempunyai lebih dari satu pasangan. Perhatikan pada gambar. Nah, pada gambar ini tadi, gambar pertama bukan fungsi karena anggota ada A dan yang tidak punya pasangan. Nah, ini kan ada nih yang tidak punya pasangan nih. Nih, ini tadi tidak punya pasangan. Kemudian gambar 2 fungsi. Kemudian gambar 3 bukan fungsi karena anggota A ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Nih, ini kan ada lebih pasangan satu. Nah, jadi kalau mencabang itu nggak boleh. Ya kan? Kemudian yang 4 itu fungsi. Karena dia yang di A ini ada pasangan semua ke B. Meskipun yang di B nggak ada. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang nggak punya, yang di A ini nggak punya pasangan atau sebalik atau yang ada yang mencabang itu tidak boleh. Sebagaimana dirimu dengan dirinya. Canda-canda. Fungsi dari himpunan A ke B ditulis F sama dengan A menuju B. Himpunan A adalah himpunan prapeta dan himpunan B adalah himpunan peta atau bayangan. Sedangkan fungsi pada himpunan bilangan real f x menuju x kuadrat min 3 bisa ditulis fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian macam-macam fungsi. Ada yang pertama adalah fungsi aljabar. Fungsi rasional. Fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat. Ada fungsi polinom. Fungsi polinom adalah suku banyak. Memiliki bentuk fx sama dengan a n xn plus n min 1 plus titik plus n a1 plus a0. Misalnya fungsi polinom fx 2x kubik 4x kuadrat 6x min 5. Fx sama dengan x7 sama dengan 2x 3 sama dengan plus 5x kuadrat plus 6 dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua itulah fungsi kubik. Fungsi kubik adalah fungsi yang berpangkat 3. Fungsi yang pangkatnya tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Nah, tadi kan jika pangkat 2 kita sebut kuadrat, kemudian atau persegi, kemudian jika berpangkat 3 itu kita sebut disebut kubik. Misalnya fx sama dengan x kubik. Kemudian ada fungsi kuadrat. Fungsi yang merupakan suatu fungsi yang pangkatnya yang terbesarnya variabelnya adalah 2 berbentuk fx sama dengan ax kuadrat. Nah, angka 2 ini disebut kuadrat tadi. Plus bx plus c. Sedangkan a, b, c adalah konstanta dan a tidak sama dengan 0. Misalnya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kemudian ada fungsi linear, suatu fungsi yang variabelnya berpangkat atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Fungsi linear berbentuk fx ax plus b, misalnya y 2x plus 2 plus 2. Kemudian yang kelima adalah fungsi pangkat. Fungsi pangkat dinyatakan dengan y plus fx plus xn fx axn plus c dengan n bilangan asli. Nah, n itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu ada apa? 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi pecahan. Hasil bagi fungsi polinom.
Bentuk umum fungsi-fungsi pecahan adalah fx sama dengan an xn plus an plus 1 xn min 1 plus titik-titik plus a1 x plus a0 per bm xm plus bm n1 xm min 1 plus titik-titik b1 x b0. Selanjutnya kita hanya membicarakan fungsi pecahan dalam persamaan. Kemudian ada yang pertama ada y ax plus b cx plus d c tidak sama dengan 0. Kemudian ada y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c px kuadrat plus plus qx plus r. Yang dimana a tidak sama dengan 0, p tidak sama dengan 0. Kemudian 3 y ax kuadrat bx plus c per px plus q a tidak sama dengan 0, p tidak sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah yang kedua itu adalah fungsi irasional. Fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Misalnya fx sama dengan akar x g x akar x plus 1 plus 3. Sebenarnya untuk fungsi itu masih ada banyak. Ada fungsi transcendent, ada fungsi khusus, ada juga fungsi genap dan ganjil. Akan tetapi kita pada video ini kita akan sementara akan membahas itu dahulu. Untuk video-video selanjutnya barusan kita akan membahas fungsi transcendent, fungsi khusus dan fungsi genap dan ganjil dan lain-lainnya. Sebenarnya juga di fungsi transcendent itu juga ada pembagiannya nanti, juga ada pembagiannya, di fungsi khusus juga ada pembagiannya, dan di fungsi genap ganjil pun juga ada pembagiannya. Tapi untuk di video ini cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.